Buku induknya kamu bawa enggak? Buku induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Ah, inilah. Kan kamu yang saya tanya. Siap. Jawaban. Buku induk kamu bawa enggak sekarang ini? Buku induk ada karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa enggak? Kamu saksi. Cuma untuk Pak Jokowi itu nomornya awal, pertengahan, akhir. Ingat enggak? Setelah di halaman tertentu ya, bukan di halaman paling awal. Kurang lebih antara halaman tengahan gitu, dari 1 sampai terakhir gitu ya. Masih ingat nomornya berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Namanya siapa? Joko Widodo. Lulus tahun berapa? 1980 ya. Tes. Saksi. Siap. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak bersekolah 6. Oke. Yang Begitu. di persepsi saya ya begitu. Persepsi saya. Ya. Dah. Kemudian pelan-pelan tapi pasti. Ya. Gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Berdasarkan dokumen. Sik menengok sik. Siap. Nah, jenengan seperti itu nanti digencet sama pengacara kalau gitu. Siap. Begitu ya. Siap. Tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Ora usah ditambah titik-titik yang lain. Siap. Nah, titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jenengan hancur nanti. Siap. Tak warai kan. Bener ya. Nah, itu. Jadi satu pertanyaan jawab po. Kalau ada pertanyaan lain jawaban lagi. Jangan ditambah-tambah. Begitu ya. Siap. Oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi rapot. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi presiden kita sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya kan? Itu saudara tidak pernah melihat bukunya induk. Gitu ya? Ya. Lah kono sekolah apa? Ya, iya betul. Saya kan masih kecil. Pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah gitulah. Ya. Jadi setelah saudara mendapat informasi dan dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat buku induknya juga pernah melihat.
Sebentar, Ya, sebentar. Pertanyaanku apa toh? Siap. Ya. Ah, Iya, rasa bingung. siap. Saudara pernah melihat buku induk Buku pada induk saat Pak Jokowi, pada saat setelah Pak Jokowi buku induk ya, pada saat Pak Jokowi sekolah di sana buku induk setelah, kalau Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sekolah saudara belum melihat, betul. setelah ada informasi YouTube dan lain-lain saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana saya sudah melihat buku induknya. Ngono lho. Ya. Oh iku lho, sing tak maksud kayak gitu. Ya. Jadi bingung aku ngasekan. Itu. Oke, jelas? Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Masalah ini kan masalah itu. Nggak usah kemana-mana. Ya. Siap. Kemudian coba jelaskan. Buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Ya. Buku induknya kamu bawa nggak? Buku induknya ada di dokumen, ada di dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Siap. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Ya. Buku induk ada di, karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu saksi. Kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Itu loh. Saudara sekarang kan sudah pindah di SMA Negeri 3 Surabaya. Gitu. Kamu kasih jawab pertanyaan malah bingung saya. Kecuali kamu sekarang ini kepala SMA Negeri 16, dengan kasus ini kamu bawa, pantes. Pertanyaan gampang, saya kan gampang, Mas. Siap. Kamu sekarang SMA Negeri 3, begitu ya? Ya. Kan saya tanya, tentunya tidak dibawa, bukan kewenangan saudara. Kamu membawa buku induk SMA Negeri 6 apa? Betul. Tentunya kan tidak bisa, begitu ya? Siap. Betul. Tapi kamu pernah melihat. Betul. Pertanyaan saya, pada saat melihat, pernahkah kamu membaca, saudara saksi membaca Pak Jokowi namanya, nomornya berapa, nama lengkapnya Pak Jokowi Dodos berapa, lulus tahun berapa dan lain-lain? Masih ingat nggak? Pernah melihat. Pernah melihat. Ada di situ. Ada. Buku induk kan saat itu tahu nggak jumlah nomor di buku induk? Tahu tidak? Tidak menghafalkan sampai akhir. Tidak menghafalkan. Cuma untuk Pak Jokowi itu nomornya awal, pertengahan, akhir. Ingat nggak? Setelah di halaman tertentu ya, bukan di halaman paling awal. Kurang lebih antara halaman tengahan gitu, dari 1 sampai terakhir gitu ya. Masih ingat nomornya berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Namanya siapa? Joko Widodo. Lulus tahun berapa? 1980 ya. 1980 SMA ya. SMA betul. Itu di buku induk. Kalau ijazah pernah melihat? Tidak melihat. Tidak pernah. Kalau fotokopi rapot pernah melihat? Pernah. Pernah lihat. Lulus tahun berapa? Sama lulusnya 1980. Ngomong. Ora ono ketok sama itu ndak ada. Tak catat kabeh ini. Catatanku lho Mas, dari pertama sampai ke kebak buku kosan. Itu. Ya.
Kemudian, jadi tadi dasarnya adalah ada 5 tadi, ya. Sehingga saudara percaya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Kemudian, tadi saudara menjelaskan pernah ada legalisir, begitu ya? Ya. Tahun 2019, Pak Jokowi. Pada saat saudara ada legalisir tadi, administrasinya kan sampai dengan TU ya Mas ya? Ya. SOP tadi, standar operasional prosedur tentang legalisir, apakah TU tersebut menurut saudara sebagai kepala sekolah pada saat itu melihat buku induk ini? Kalau legalisir melihatnya adalah dia membawa ijazah asli, Ya. atau dokumen buku induk juga ada di staf TU itu. Lah iya, kan membawa asli. Betul. Asli kemudian sambil membawa fotokopi. Ya kan? Aslinya dibawa, fotokopinya dibawa, dimasukkan ke TU. Aslinya biasanya oleh yang legalisir aslinya ditunjukkan. Kemudian Lah ya dibawa kemudian ditunjukkan. ya. Begitu ya? Ya, jadi bisa ditunjukkan atau bisa ketika dokumen itu sudah ada. Jadi di SMA 6 itu ada ijazah, ada fotokopi ijazah itu. Ketika dokumen sudah ada, artinya itu sudah sesuai dengan dokumen yang ada di SMA 6. Jadi nyun sewu contoh begini. Kalau lulus tahun 2020, seluruh ijazah itu siswa yang ada di situ itu fotokopinya ada. Jadi dikumpulkan jadi satu dokumen. Ketika suatu saat nanti siswa tersebut legalisir, itu dilihat fotokopi ijazah di situ, itu berarti sudah dokumen itu sudah sah. Karena sudah kami legalisir dokumen. Oh begitu. Artinya tidak harus melihat buku induk, hanya berpedoman kepada fotokopi ijazah yang sudah saudara legalisir, ambil satu legalisir, itu sudah cukup. Mohon diulang pertanyaannya. SOP standar operasional prosedur pada saat legalisir tadi, si yang legalisir, seseorang yang legalisir itu membawa ijazah asli sama fotokopi ijazah yang masih kosong, begitu? Betul. Dimasukkan di TU. Ya, biasanya menghadap langsung, ya. Menghadap langsung petugas. Menghadap langsung petugas yang menerima TU. Petugasnya itu apa? Ya, staf tata usaha. Staf tata usaha. Kemudian TU kemudian melihat data-data, begitu ya? Betul. Menurut saudara, data tersebut untuk pengunjung ada sesuatu? Ya, kita sama-sama lah mendengar, biar clear semua, tidak ada dusta di antara kita, begitu ya? Gitu. Makanya dengarkan. Saya di sini tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili. Berkas dari kepolisian, di kejaksaan kasihkan di sini. Berkasnya satu bendel seperti ini. Itu pun sudah saya baca, saya pelajari. Oh intinya seperti itu. Kalau saudara tidak menghargai saya, nanti panitera pengganti saya nyatetnya juga akan terjadi masalah. Begitu. Ini Pak pengacara sudah ahli semua. Makanya kalau pada saat saya tanya, ya dia diem. Nanti gantian pengacara itu saya kasih kesempatan, gantian yang bertanya, begitu. Malah jangan di belakang, jangan bertanya-tanya sendiri. Saya ulangi lagi. TU menerima berkas, kemudian meneliti. TU dasarnya bisa dari fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Biasanya langsung atau fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Oh gitu. Asli, ijazah asli. Gitu. TU melihat buku induk enggak, Mas? Itu kan dokumen itu kan berdekatan ya. Jadi ya bisa jadi dia lihat buku induk. Saya nggak bisa memastikan kalau itu. Tapi
standarnya ketika itu sudah bawa asli, jadi dokumen fotokopi itu langsung diberikan ke meja kami. Ketika saya ada di tempat bisa langsung kami tanda tangan. Tetapi mungkin pada saat saya tugas tidak di sekolah itu ditumpuk ya di dokumen tersebut. Biasanya kan ada nomor juga, nomor legalisir ya. Jadi yang jelas pada saat legalisir sesuai dengan standar operasional prosedur SMA Negeri 6 itu sudah seperti itu ya. Jadi kalau sudah datang ada datanya kemudian saudara tanda tangan, begitu ya. Jadi itulah yang di YouTube tersebut saudara yakin bahwa Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6 dasarnya tapi seperti tadi ya. Itu datanya sekarang menurut saksi ya, ini menurut saksi masih ada di SMA Negeri 6 yang saya sebutkan tadi ada. Masih ada kan saudara sudah pindah di SMA Negeri 3 ya. Masih ada di sana datanya menurut saksi. Buku Indo ada, tapi saudara pernah melihat ya. Begitu ya, ya. Cukup Pak Ketua ya. Saudara saksi ya. Saya nambah dikit ya. Siap. Saudara pernah sekolah di SMA 6 juga? Tidak pernah. Oh tidak pernah? Iya. Tidak pernah. Dalam berita acara ini kita semua pengacara tahu, jaksa penuntut umum tahu, majelis juga tahu bahwasanya hanya sebagai acuan yang berlaku keterangan saudara di persidangan ini yang di bawah sumpah ya. Jadi saudara sampaikan yang sebenarnya. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Kalau berbohong itu ada ancaman pidananya. SMA-nya di mana saudara? SMA 1 Wonogiri. SMA 1 Wonogiri. Ya. Ini dalam berkas acara ini saya baca pekerjaan saudara, malah saudara jawab di sini bekerja sebagai akunting PT Rezeki Isman. Ada saudara sampaikan di sini? Tidak. Tidak ada. Berarti saudara bekerjanya sekarang di mana? Di SMA Negeri 3 Surakarta. Kepala sekolah? SMA Negeri 3. Terus keterangan ini berarti? Di situ dengan di sini nggak sama. Ya. Saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Dengan di sini nggak sama. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. SMA 3 di situ kok beda. Ini dari di berkasnya Bambang Tri. Sorry, saya yang salah ya. Lain Pak, lain. Ini Joko Wahyudi. Saudara Joko Agung Wijayanto. Sorry. Jadi yang saya buka berkasnya Joko Wahyudi bukan Agung Wijayanto ya. Saudara, oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi. Yang saya baca malah Joko Widodo bukan Agung Wahyudi ya. Siap. Oke. Baik, saudara tahu sejarahnya SMA 6 sebelumnya? Iya. Ya berdasarkan pada web yang ada pada saat itu, kemudian ya cerita dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian dikombinasikan dengan para pelaku sejarah. Jadi ada Purnakarya, kemudian ada siswa yang ada di situ. Bukan sejarahnya SMA 6 itu dulu apa? Kan pernah jadi kepala sekolah di situ. Iya, jadi tadi arahnya ke situ saya itu mau menanyakannya itu. Ya, jadi SMA 6 itu berdiri berdasarkan pada SK tahun 1975, SMPP bersama dengan 3 sekolah di Jawa Tengah. Apa itu SMPP? Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Nah, itu tahun 1975 berdasarkan SK-nya. SK, terus? Kemudian di SK di situ memang tertulis bahwa selama masa proses pembangunan dan juga menunggu siswanya itu dikelola oleh satuan pendidikan setempat. Satuan pendidikan setempat. Ya, jadi yang ada di situ SMA 6 itu jejer dengan SMA 5. Sehingga pada saat itu termasuk gurunya ini adalah dari SMA 5. Nah, kenapa bisa berubah menjadi SMA 6? Itu berdasarkan ada SK berdasarkan SK juga. Jadi ada tahun SK berapa berubah. SK-nya? Menjadi resmi SMA 6 itu pada Agustus 1985. 85. Ya. Itu maksud saya menanyakan itu, barangkali nanti saksi-saksi yang lain apakah sinkron dengan keterangan saudara mengenai sejarah SMA 6 dulu. Barangkali juga yang menjadi pertanyaan Babang Tri dulu bukan SMA 6, namanya SMP. Barangkali seperti itu. Tadi arahnya ke situ tadi saya ya. Oke, terima kasih.